Oke, mari kita bedah topik yang lagi hangat ini. Jadi, sekarang ada dua cara utama nih buat masuk ke dunia Bitcoin. Satu, lewat jalur yang lebih tradisional, yaitu ETF. Atau cara kedua, jalur langsung, di mana Anda benar-benar memiliki Bitcoinnya sendiri. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan. Tapi mana yang paling pas buat Anda? Yuk kita cari tahu bareng-bareng dalam 5 menit ke depan. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari dilema yang sering banget orang hadapi soal Bitcoin. Terus, kita lihat gimana ETF bisa jadi semacam gerbang baru yang lebih gampang. Kita juga bakal intip cara kerjanya, lalu kita adu antara kenyamanan melawan kendali penuh, dan terakhir, kita simpulkan biar Anda bisa nentuin pilihan yang paling tepat. Nggak bisa dipungkiri ya, Bitcoin itu magnet perhatian. Semua orang membicarakannya. Tapi di balik semua hype itu, sebenarnya ada banyak banget ketakutan dan keribetan yang bikin orang jadi maju mundur buat investasi. Mungkin Anda salah satunya kan? Anda lihat potensinya, lihat harganya yang bisa naik gila-gilaan, tapi di sisi lain Anda juga dengar cerita-cerita horor yang bikin ciut. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti masalahnya, dan kita akan coba jawab sekarang. Dan rasa takut itu wajar banget loh. Kita semua pernah dengar kan soal bursa kayak FTX yang tiba-tiba bangkrut dan uang investor lenyap begitu saja. Belum lagi soal teknisnya, ada istilah cold wallet, private key, wah pusing duluan dengarnya. Dan yang paling ngeri, kalau Anda sampai lupa seed phrase atau frasa sandi rahasia Anda, ya udah aset Anda hilang selamanya, beneran selamanya. Ini bukan kayak lupa password email yang tinggal klik forgot password. Nah, melihat semua kerumitan dan resiko tadi, dunia keuangan tradisional nggak tinggal diam. Mereka menciptakan sebuah solusi, Spot Bitcoin ETF. Tujuannya simple, jadi jembatan yang lebih mudah dan terasa lebih aman buat banyak orang. Terus, apa sih spot Bitcoin ETF itu sebenarnya? Gampangnya gini, bayangin Anda membeli sebuah paket investasi. Anda nggak beli Bitcoinnya satu persatu, tapi Anda beli saham dari sebuah reksadana yang tugasnya memang membeli dan menyimpan Bitcoin asli dalam jumlah besar. Jadi, Anda bisa ikut merasakan untung rugi dari pergerakan harga Bitcoin, tapi tanpa perlu pusing soal cara menyimpan atau mengamankannya. Dan jangan salah, ini bukan produk ecek-ecek. Biar kebayang seberapa besar dampaknya, lihat saja angka ini. Total aset yang dikelola oleh semua spot Bitcoin ETF di Amerika Serikat itu sudah lebih dari 110 miliar dolar. Angka ini nunjukin kalau kepercayaan investor, baik itu investor kecil maupun institusi raksasa, itu luar biasa besar. Ini dia poin kuncinya. Dengan adanya struktur ETF yang diatur oleh regulator, pintu jadi terbuka lebar buat pemain-pemain besar. Institusi dengan dana abadi miliaran dolar, contohnya kayak Universitas Harvard, tadinya ragu mau menyentuh kripto. Tapi lewat ETF, mereka jadi nyaman. Kenapa? Karena administrasinya gampang, pajaknya jelas, dan yang terpenting, resiko teknisnya diurus oleh para profesional. Dan coba lihat siapa aja yang ada di belakang produk ini. Ada BlackRock, manajer aset terbesar di planet ini. Ada Fidelity, nama besar lainnya di dunia keuangan. Ini bukan perusahaan kemarin sore, ini adalah raksasa-raksasa yang sudah sangat dipercaya. Kehadiran mereka itu seperti memberikan stempel legitimasi dan keamanan yang dulu nggak ada di dunia kripto. Oke, kedengarannya menarik ya. Tapi, gimana sih sebenarnya cara kerja mesin di balik ETF ini? Yuk kita bedah alurnya langkah demi langkah. Prosesnya sebenarnya sangat sederhana dari sisi Anda. Pertama, Anda tinggal buka aplikasi broker saham Anda dan beli saham ETF, misalnya IBIT dari BlackRock. Gampang kan? Kedua, uang dari Anda dan investor lain dikumpulkan oleh BlackRock untuk membeli Bitcoin asli di pasar. Ketiga, dan ini yang paling krusial, Bitcoin itu nggak disimpan di sembarang tempat. Bitcoin itu diamankan oleh kustodian profesional seperti Coinbase di dalam cold storage, yaitu penyimpanan offline yang kebal dari serangan hacker. Dan terakhir, harga saham IBIT yang Anda pegang bakal naik turun persis mengikuti harga Bitcoin. Simple, semua perumitan teknis sudah ada yang urus. Nah, sekarang kita sampai di jantung perdebatannya. Pilihan antara ETS dan beli langsung itu bukan soal mana yang lebih baik atau lebih buruk. Ini lebih ke soal pertukaran fundamental antara dua filosofi yang benar-benar berbeda. Tabel ini merangkum semuanya dengan jelas. Coba kita lihat di baris kepemilikan. Dengan ETF, Anda punya saham yang dikelola profesional. Dengan kepemilikan langsung, Anda pegang asetnya, tapi tanggung jawab keamanannya 100% di tangan Anda. Lalu lihat bagian akses dan fleksibilitas. ETF itu terikat jam buka tutup pasar saham, sementara Bitcoin asli itu hidup 24/7. Bisa Anda kirim ke siapa saja, kapan saja, tanpa perantara.
Jadi pilihannya kembali ke Anda. Lebih mentingin kemudahan dan kesederhanaan atau kedaulatan dan kontrol penuh. Di dunia kripto, ada satu pepatah sakti yang selalu diulang-ulang. Not your keys, not your coins. Artinya, kalau bukan Anda yang memegang kunci privatnya, maka itu bukan benar-benar koin Anda. Ini adalah inti dari filosofi kepemilikan mandiri. Kalau Anda pakai ETF, pada dasarnya Anda mempercayakan aset Anda ke pihak ketiga. Anda tidak punya kendali mutlak. Oke, setelah melihat kedua sisi mata uang ini, gimana dong kesimpulannya? Pada akhirnya, jawabannya benar-benar kembali ke tujuan investasi dan profil resiko Anda masing-masing. Oke, kita bikin lebih simpel lagi ya. Kalau Anda adalah tipe orang yang memprioritaskan kenyamanan, nggak mau ribet sama urusan teknis, dan lebih percaya sama sistem keuangan yang sudah ada dan diatur, maka ETF itu pilihan yang sangat logis. Tapi, kalau Anda adalah tipe yang sangat percaya pada ide awal Bitcoin, yaitu desentralisasi, kebebasan finansial, dan kontrol penuh, dan Anda siap belajar serta bertanggung jawab atas keamanan aset Anda, maka memiliki Bitcoin secara langsung adalah satu-satunya jalan yang benar. Pada akhirnya, perdebatan ini jauh lebih dalam dari sekedar Bitcoin. Ini adalah pertanyaan tentang masa depan keuangan itu sendiri. Bagi Anda, apa sih arti kepemilikan yang sesungguhnya? Apakah itu berarti nama Anda tercatat di sertifikat yang dipegang oleh pihak ketiga? Atau apakah kepemilikan berarti Anda punya kendali penuh dan tak terbantahkan atas aset digital Anda sendiri? Nah, hanya Anda yang bisa menjawab pertanyaan itu.